Apa ayo? Kenapa? Kenapa? Kok harus didengar pendapatnya? Kenapa memahami kondisi produk yang disajikan? Karena masukan dari pegawai itu penting. Kenapa kok penting? Oke, jadi sebenarnya bukan mengetahui kualitas produk ya, karena kan kalau kualitas produk kan pasti sudah ada standarnya. Cuman misalnya ada keluhan dari konsumen, kira-kira keluhannya seperti apa? Nah, ya kan yang tahu keluhan konsumen kan pasti karyawan kita, karena dia atau mereka yang berhadapan langsung dengan konsumen. Terus misalnya juga ketika memberikan pelayanan, misalnya dirasa yang kurang tepat kan, karena kalau jasa itu kan heterogen kan, jadi masing-masing walaupun jasa yang diberikan sama, tapi misalnya tiap orang atau tiap karyawan yang melayani itu bisa berbeda kan hasil yang disajikan. Nah itu kan mereka yang lebih tahu di lapangan, jadi karena mereka yang berhadapan langsung dengan konsumen, itu penting untuk kita dengar. Masukan dari karyawan itu penting sekali untuk pengembangan perusahaan kita. Nah, jadi ini 3 pelanggan yang harus didengar pendapatnya. External customer, competitor customer, sama internal customer. Jadi, nah, ini sekarang petunjuk dalam mengembangkan kualitas pelayanan melalui sistem informasi. Jadi mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan, menentukan di mana titik berat informasi. Jadi informasi yang kita dapat itu harus saling berhubungan, tepat dan berguna, terstruktur, dapat dipercaya, dapat dimengerti, sama tepat waktu. Jangan misalnya misalnya sekarang ada suatu permasalahan, ada komplain dari karyawan, ini kenapa kok makanannya kok nggak enak, misalnya sekarang kayak misalnya sayurannya mungkin rasanya nggak segar atau hampir-hampir kayak alum lah. Kalau sayuran kan kalau kelamaan dikit kan alum kan bisa bedain toh sayuran yang segar dimasak sama yang sudah alum dimasak. Nah itu kalau misalnya kasus itu adanya sekarang, ada komplain sekarang, tapi sama karyawan misalnya nggak disampaikan, baru disampaikan beberapa hari kemudian, padahal kita masih pakai sayur yang sama misalnya. Nah itu kan sudah berakibat fatal. Jadi kayak misalnya sayur ini maksimal dipakai untuk 2 hari misalnya, tapi ternyata di hari kedua itu masih belum habis, terus dipakai di hari ketiga. Nah itu kan istilahnya kan jadi mundur-mundur terus. Nah, padahal kan perputaran sayur itu kan harus cepat kan, kalau nggak gitu kan makanan jadi nggak enak rasanya. Nah, karena perputarannya mundur-mundur terus, nah ini kan masalah ini berlanjut-lanjut terus karena nggak disampaikan misalnya sama karyawan, atau nggak disampaikan sama siapa lah orang yang tahu masalah ini. Jadi informasi itu istilahnya jadinya terlambat, nggak bisa ditangani dengan cepat, jadi permasalahan jadi berlarut. Makanya kenapa kok informasi itu harus tepat dan berguna, tepat waktu juga, dapat dipercaya. Jadi informasi yang didapat jangan semua orang ngomong langsung dimasukkan, tapi harus disaring dulu, kira-kira informasi ini benar apa enggak, informasi yang didapat benar apa enggak. Harus, kalau memang benar-benar bisa dipercaya, baru informasi itu bisa digunakan gitu. Jadi itu informasi yang baik ya. Terus habis itu mengerti pendapat yang dikeluarkan pelanggan, jadi menghimpun suara dengan basis data kualitatif dan kuantitatif. Jadi itu semua jenis data, semua jenis informasi itu kalau bisa ditampung dengan baik itu akan enak buat perusahaan. Pernah nginep di hotel terus di kamar ada kuesioner nggak? Pernah tahu nggak?
Nah, itu cara perusahaan atau cara hotel untuk menghimpun informasi gitu, dengan cara kuesioner tadi. Mbak, biasanya ada nggak selalu sih, ada hotel yang dia di kamar itu menyediakan kuesioner yang bisa diisi oleh pelanggan. Jadi itu tanya apa namanya, tanya pendapatnya pelanggan kan seperti apa, biasanya tentang hotel apa, sudah nyaman, apa pelayanannya seperti apa, terus di situ mungkin kualitas cleaning service-nya, kualitas customer service-nya atau apa, nah itu biasanya ditanyakan di situ. Itu salah satu cara untuk menghimpun informasi dari si pelanggan. Oke. Nah, ini menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan oleh perusahaan sama menjangkau seluruh pegawai. Nah, jadi kalau bisa kalau bisa semua pegawai itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Karena apa ya, itu tadi kan, karena karyawan kan yang paling tahu. Jadi kalau bisa semua dimintai pendapat. Tapi kalau misalnya waktunya nggak mencukupi, bisa melalui manajernya. Misalnya kan satu bagian, misalnya bagian kalau di hotel ada bagian cleaning service, manajer cleaning service-nya siapa, itu kan jadi maksudnya nggak, misalnya dari general manajernya nggak bisa langsung terjun ke karyawan yang benar-benar frontlinernya ya, bisa melalui manajernya. Nah itu berdivisi seperti apa, tapi kan maksudnya bisa mencakup semua karyawan yang ada. Nah, ini indikator untuk mengetahui efektivitas dari sistem informasi itu bila mana mendengar dan memperhatikan pendapat pelanggan sudah menjadi suatu kebiasaan dalam perusahaan. Itu harus. Apalagi perusahaan jasa yang dia berhubungan langsung sama konsumen. Jadi itu sudah wajib bagi perusahaan jasa untuk mendengar dan memperhatikan pendapat dari konsumen. Terus ketika manajer tidak lagi menemukan sistem informasi yang mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan investasi dalam bidang layanan tidak relevan dengan perusahaan. Terus ketika pegawai berkeinginan segera memberikan pelayanan yang dapat diberikan. Jadi sistem informasi itu di sini gini loh, kayak kalau di akuntansi itu kan ada pencatatan manual sama ada sistem informasi akuntansi. Itu maksudnya pencatatannya sudah berbasis komputer. Nah, ini juga di sini sistem informasi manajemen itu nanti juga seluruh informasi atau seluruh kegiatan manajemen itu ada sistemnya terkomputerisasi. Gitu. Jadi lebih cepat dalam melakukan pengambilan keputusan. Nanti akan dipelajarin di semester berapa ya? 7 kalau nggak salah, kalau nggak 6, 7 saya lupa. Nanti mbak-mbak sama mas-mas dapat kok mata kuliah sistem informasi akuntansi, bisa dipelajari. Oke, nah ini peran dari sistem informasi pemasaran, itu bisa menetapkan kebutuhan akan informasi para manajer, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, sama mendistribusikan informasi tersebut. Oh ya, jadi kayak misalnya tadi kan general manager kan sudah tahu misalnya pendapat dari masing-masing karyawan. Terus habis itu kan general manager ini misalnya berdiskusi sama atasannya lagi, kayak misalnya CEO-nya atau siapanya atau direktur apa. Nah, dari atas kan pasti dia akan mengambil keputusan jangka panjang kan, biasanya mengambil kebijakan apa. Nah, kebijakan ini atau informasi ini harus bisa disampaikan ke semua karyawan perusahaan. Jadi jangan sampai misalnya ada perubahan kebijaksanaan misalnya, tapi karyawan frontlinernya malah nggak tahu. Nah, terus gimana coba kalau mereka nggak tahu? Misalnya di travel agent mereka ada promo diskon kalau selama liburan sekolah, tapi info ini nggak diberitahukan ke bagian yang di counter, yang bagian melayani pelanggan langsung. Nah, terus gimana coba nanti kalau misalnya ada pelanggan yang tanya, oh ya mbak, saya mau tanya tentang misalnya promo liburan sekolah itu dong, itu gimana ya? Nah,